Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap bersama kita Sobat Tani di channel Bintang Tani. Nah, kali ini Bintang Tani akan mereview cara penggunaan ya. Ini lagi pembersihan lahan ya. Pembersihan lahan dengan menyemprot rumput dengan menggunakan herbisida zat pembakar ya. Kita gunakan Gromoxon ya. Jadi Sahabat Tani, sebelum kegiatan kita sebelum menuntut musa ya, lahan harus kita bersihkan ya. Lahan harus kita bersihkan menggunakan Gromoxon atau zat pembakar sejenisnya lah ya. Banyak, ini dosis kita kasih 100 cc. Nah, sedikit kita ulas mengenai pembersihan rumput ini ya Sahabat Tani. Di dalam untuk pembersihan lahan untuk tanaman cabai, Sahabat Tani jangan gunakan racun kuning ya, atau sejenisnya Roundup gitu, karena itu kan pembasmiannya lambat dan residu penyerapan racun sampai ke akar ya, berarti tersimpan di dalam tanah, nanti akan berefek samping pada tanaman cabai. Kita gunakan zat pembakar karena sifatnya dia hanya membakar gitu aja ya. Terus zat pembakar ini pun Sahabat Tani jangan campur dengan yang namanya metapuron atau metapuron sejenisnya lah ya, tepung campuran untuk Gromoxon ini. Biasanya kalau untuk di sawit rumput keras itu kan dicampur ya, metapuron, mau garlon gitu. Ini khusus untuk tanaman cabai dan tanaman hortikultura, jangan dicampur-campur Sahabat Tani ya. Khusus kita gunakan Gromoxon saja. Nanti kalau dicampur nanti efeknya bahaya pada tanaman gitu. Sedangkan untuk penyemprotan Gromoxon ininya ada efeknya tentunya kan gitu. Jadi tapi tidak separah yang racun dicampur gitu ya. Walaupun ada efeknya kalau hanya Gromoxon aja, cuman kan pemakaian kita ini pengolahan lahannya masih 2 minggu lagi, jadi bisa kita bersihkan. Jadi jangka waktu ya sebelum ditanam paling secepat-cepatnya 1 minggu sudah kita lakukan pembersihan ya, gulma ya, penyemprotan memakai herbisida zat pembakar. Zat pembakar ini Gromoxon ya, Gromoxon. Kalau saya dari dulu pakai Gromoxon aja. Nah, ini kita campur N-nya. Tentu kalau Sahabat Tani untuk penggunaan Gromoxon ini tahu lah ya. Cuman ambil dari sisi video ini yang bagusnya ya, yang seperti saya katakan tadi, penggunaan Gromoxon ini jangan dicampur dengan yang lain-lain gitu ya. Nanti berpengaruh pada tanaman kita. Ini 100 cc untuk campuran 16 liter air Sahabat Tani. Buat Sahabat Tani, penyemprotan penggunaan Gromoxon atau zat pembakar ini kalau cabai sudah ditanam ya, kira-kira untuk penggunaan Gromoxon ini ya berumur di atas 3 minggu lah, sudah hidup normal. Tapi penyemprotan dilakukan pagi hari, tidak ada angin kalau sudah ditanam ya. Untuk di gang jalan, maksudnya kalau untuk di gang jalannya kotor, penyemprotan itu rendah aja Sahabat Tani, rendah ya, dari tanah itu rendah sebelum banyak angin, makanya dilakukan pagi-pagi hari sekali gitu. Mulai pukul 6 sampai jam 8 itu biasanya belum ada angin, sudah stop, besok dilanjutkan lagi. Nanti kalau sudah ada angin, uap dari Gromoxon itu akan terbawa angin, akan dampak ke pohon cabai pasti ada, daunnya pasti nanti kena percikan dari uap Gromoxon tersebut. Jadi daunnya akan seperti terbakar gitu ya. Jadi penggunaan Gromoxon ini harus sangat hati-hati Sahabat Tani, apalagi yang belum pernah menggunakan. Yang paling ingat Sahabat Tani ya, tanaman kalau sudah ditanam atau belum ditanam, untuk tanaman cabai, penggunaan Gromoxon atau zat pembakar ini jangan dicampur-campur. Seperti yang saya bilang tadi, rodiamin atau metapuron atau untuk anakan kayu itu garlon gitu, itu sangat berefek, resikonya bahaya sekali ya. Setelah itu cap yang kita gunakan ya, semprot yang kita gunakan ini kalau khusus untuk racun herbisida ya gunakan saja untuk herbisida untuk racun rumput. Jangan setelah ini kita cuci terus kita pakai untuk racun menyemprot cabai gitu, nggak boleh Sahabat Tani, nanti akan berefek pada pucuk-pucuk daun pohon cabai gitu. Jadi khusus kalau untuk penyemprotan hama, capnya harus
khusus. Kalau untuk rumput khusus, jangan dicampur-campur, jangan coba-coba. Apalagi kalau sahabat tani penggunaan semprot ini bekas racun yang kuning seperti Roundup dicampur dengan ali atau rodiamin ya. Itu walaupun sahabat tani cuci nanti akan masih berdampak gitu ya. Kita udah pernah kena sekali sahabat tani. Biasanya kalau untuk Bromoxone aja kita cuci nggak masalah, tapi bersih dengan air hangat gitu ya. Kemarin kita campur dengan rodiamin, sudah kita cuci bersih, ternyata efeknya itu masih ada. Kita semprotkan, pucuk-pucuk daunnya terbakar semua gitu ya, pucuk daunnya terbakar. Jadi paksa kita lakukan topping, pemotongan pucuk jadinya, jadi repot. Sementara cabai sudah tumbuh dengan subur, umur 40 hari 50 hari. Kita pengalaman dengan hal itu, kita sudah tenang. Jadi buat sahabat tani yang mau melakukan penanaman cabai sebelum ditanam, kalau bisa sudah disemprot dulu, dibersihkan dulu gitu ya. Oke, itu aja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.